Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita. Pernah nggak sih ngerasa lagi nyetir mobil, tarikannya enak, catnya mulus, suaranya halus, tapi tiba-tiba di dashboard ada lampu merah kedap-kedip. Nah, itu dia analogi yang pas banget buat ngegambarin ekonomi Indonesia saat ini. Dari luar kelihatannya asik-asik aja, tapi kalau kita berani buka kap mesinnya, wah ternyata mesinnya lagi jalan dalam kondisi yang cukup panas loh. Yuk kita bedah data faktualnya sama-sama. Bayangin kita lagi asik ngebut di jalan tol. Dari luar, laju mobil ekonomi kita ini kelihatan stabil banget di angka pertumbuhan PDB 5,11%. Di tengah dunia yang lagi serba nggak pasti, angka segitu tuh solid banget. Tapi di dalam kabin, lampu cek engine kita nyala. Kenapa coba? Karena ternyata cadangan bahan bakar utama kita alias kas negara posisinya udah masuk level yang butuh perhatian ekstra nih. Jadi kita lagi ngadepin sebuah paradoks yang menarik banget. Di satu sisi, eksterior kita tangguh, PDB kuat, inflasi aman terkendali. Tapi di sisi lain, ada tekanan pelan-pelan dari dalam. Kas negara mulai menyusut dan target penerimaan pajak kita meleset. Ingat ya, ini bukan krisis yang bakal tiba-tiba meledak besok. Sama sekali bukan. Ini lebih ke tekanan konstan yang ngasih tahu kita kalau, hey, ini waktunya penyesuaian. Oke, biar gampang, kita bakal ngelewatin 6 titik pengecekan hari ini. Kita mulai dari ngecek tangki kas negara, suhu mesin beban utang, selang restitusi pajak yang bocor, kondisi penumpang alias kelas menengah, muatan program jumbo, dan terakhir, gimana proses tune-up buat kedepannya. Kita langsung masuk ke pengecekan pertama ya soal tangki kas negara yang lampu kuningnya udah mulai nyala. Coba deh perhatiin angka tabungan utama negara kita atau yang biasa disebut saldo anggaran lebih. Awalnya bantalan kita tuh tebel banget, nyentuh 440 triliun rupiah. Sehat banget kan? Tapi saldonya sekarang melorot cepet banget ke angka sekitar 138 triliun. Artinya apa? Negara lagi bayar sebagian biaya operasional pakai uang tabungan, bukan dari uang seger yang baru masuk. Terus, duit ratusan triliun itu larinya kemana aja? Sekitar 85,6 triliun dipakai buat nutupin defisit anggaran. Tapi yang paling gede, pemerintah nyuntikin 200 triliun rupiah langsung ke bank-bank BUMN alias Himbara. Tujuannya sebenarnya strategis dan positif banget. Pemerintah pengen uang yang ngendap itu masuk ke sistem perbankan komersial. Biar likuiditas longgar, bunga bisa ditekan, dan bank makin berani ngasih kredit ke masyarakat, khususnya buat UMKM. Lanjut ke bagian kedua. Kita mau cek suhu mesinnya nih, ngebahas soal beban utang yang mulai masuk ke zona rapuh. Orang sering banget ributin soal total utang negara. Padahal, utang kita itu ada di kisaran 39,86% dari PDB, yang artinya masih jauh di bawah batas aman undang-undang. Sangat aman. Masalah aslinya itu ada di debt service ratio. Bayangin, lebih dari 36% dari total kue APBN kita itu habis cuma buat bayar bunga dan cicilan utang. Ruang gerak pemerintah buat ngerespons kalau tiba-tiba ada guncangan ekonomi jadi sempit banget kan? Kalau kita pinjam kacamata para ekonom, ada yang namanya model Domar. Simpelnya gini, kita ngebandingin pertumbuhan ekonomi kita sama bunga utang. Saat ini, pertumbuhan ekonomi kita cuma menang tipis, 0,3% di atas suku bunga utang. Setipis silet. Margin sekecil ini yang bikin posisi kita agak rapuh. Kesenggol guncangan global dikit aja yang bikin suku bunga naik, beban utang kita bisa nyalip kemampuan ekonomi buat bayar. Nah, buat nutupin defisitnya, pemerintah proaktif banget nerbitin surat utang baru. Praktek yang sering orang sebut gali lubang, tutup lubang, minjem dana baru buat bayar bunga utang lama. Tapi jangan khawatir berlebihan dulu. Untungnya pemerintah kita ini masih jago dan efisien banget ngelolanya. Apalagi kepercayaan investor asing juga masih sangat tinggi ke kita. Masuk ke bagian ketiga. Gimana jadinya kalau mobil dipaksa jalan, tapi selang bensinnya bocor? Ya, kita ngomongin misteri restitusi pajak. Tahun ini kita meleset dari target penerimaan pajak lumayan jauh. Angkanya 271,7 triliun rupiah. Penyebabnya ada dua. Pertama, pajak perusahaan atau PPh badan turun 10% di awal tahun karena bisnis lagi agak lesu. Kedua, dan ini yang paling bikin melongo, angka pengembalian pajak atau restitusi itu meledak sampai 361 triliun rupiah. Yang bikin salut, pemerintah kita tuh transparan. Menteri Keuangan secara belak-belakan bilang, kok restitusi bisa loncat hampir 100 triliun dari tahun lalu? Jangan-jangan ada yang bocor nih. Pengakuan jujur kayak gini tuh justru langkah awal yang super positif. Karena udah tahu ada indikasi kebocoran, pemerintah sekarang bisa langsung gerak cepat ngelakuin audit besar-besaran buat nambal tangkinya.
Walaupun awal tahun berat banget buat sektor pajak, pas masuk semester 2 udah mulai kelihatan titik terang. PPh Badan yang tadinya anjlok minus 10% lebih udah mulai merangkak naik ke positif 2,3%. Ini ngasih kita harapan kalau strategi pengawasan dari pemerintah tuh perlahan mulai membuahkan hasil. Lanjut ke bagian keempat, mesin makroekonominya lagi panas. Tapi siapa yang paling kerasa guncangannya? Tentu aja penumpangnya, yaitu masyarakat sehari-hari. Coba kita lihat datanya. Lumayan bikin deg-degan. Kelas menengah kita yang sebelum pandemi lumayan tebal di 21,45%, sekarang nyusut jadi cuma 16,6%. Artinya apa? Ada lebih dari 1 juta orang yang terpaksa turun kasta, jadi kelompok menuju kelas menengah, atau malah masuk ke kelompok rentan. Gak heran sih mereka pada turun kelas kalau kita lihat tekanannya. Pertumbuhan konsumsi kelas menengah kita itu yang paling loyo, cuma 4,1%. Ya gimana mau belanja? Inflasi harga barang naiknya lebih cepat dibandingin kenaikan gaji mereka. Ditambah lagi badai PHK itu nyata banget. Di bulan Februari 2025 aja ada 15.285 orang yang kehilangan kerjaan. Belum lagi bayang-bayang kenaikan PPN jadi 12% dan pungutan wajib lainnya. Benar-benar guncangan yang luar biasa buat penumpang kita. Masuk ke bagian kelima. Di saat bensin nipis dan mesin panas, mobil kita malah dikasih muatan super gede di atapnya. Kita ngomongin soal program Jumbo nih. Kita sekarang lagi nyaksiin putar balik kebijakan anggaran yang masif banget. Dana ratusan triliun yang tadinya buat mega proyek fisik kayak IKN ditekan habis-habisan. Terus duitnya dialihin ke program sosial. Program makan bergizi gratis sekarang dapat jatah raksasa, 335 triliun rupiah. Ini emang investasi luar biasa buat gizi dan masa depan anak-anak kita. Tapi nggak bisa dipungkiri, tarikan tunainya ke kas negara hari ini berasa banget beratnya. Selain itu, pemerintah juga lagi ngegas mau bikin 80.000 koperasi desa merah putih, ngambil jatah 40-60 triliun dari dana desa. Sekali lagi, niatnya bagus banget buat ngebangun ekonomi dari bawah. Tapi coba pikirin timingnya. Belanja sebesar ini dilakuin persis di momen ketika ketersediaan uang tunai di pusat lagi tipis-tipisnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian ke-6, bagian paling penting. Gimana kita merajut benang merah dan ngelakuin tune-up buat pemulihan. Kalau kita jahit semua cerita tadi, efek dominonya kelihatan jelas banget. Dimulai dari pajak yang seret, akhirnya pemerintah terpaksa nguras tabungan. Tabungan makin nipis, ya jalan keluarnya harus nambah utang. Utang nambah, porsi buat bayar bunganya otomatis ikut bengkak. Duit yang tadinya bisa dipakai buat muterin ekonomi malah kesedot buat bayar bunga, yang ujung-ujungnya bikin daya beli masyarakat turun. Runtut banget jadi satu rantai tekanan yang panjang. Tapi teman-teman, tolong catat baik-baik poin faktual yang penuh harapan ini. Mobil kita ini sama sekali belum mogok. Negara kita ditopang sama PDB yang super besar dan fundamental ekonomi kita diakui dunia itu kuat banget. Justru kesulitan hari ini tuh ngasih pemerintah peluang emas buat ngeberesin masalah. Dengan lampu indikator yang udah nyala, pemerintah jadi tahu persis selang mana yang bocor, kayak penertiban restitusi pajak tadi, dan tahu persis apa aja yang harus di-tune up supaya pertumbuhannya bisa berkelanjutan. Jadi, lampu indikator di dashboard ekonomi kita itu nyala bukan buat nakut-nakutin kita, melainkan buat ngasih tahu letak pastinya bagian mana yang harus kita servis, beresin pajaknya, bikin utang lebih efisien, dan bantu lagi kelas menengah kita buat bangkit. Pertanyaan terakhir buat kita semua, siap nggak nih kita ngerapetin barisan, kerja keras bareng-bareng, dan nge-tune up mesin ekonomi kita biar siap ngebut ngejemput visi Indonesia Emas? Terima kasih banyak ya udah nemenin di sesi Bedah Data kali ini, sampai jumpa di Bedah Data seru selanjutnya.